Congratulations. Your debt is clear. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Volume Up. Di video kali ini saya akan bahas film yang berjudul Treasure tahun 2015. Bagaimana jadinya jika kalian adalah seorang yang berpenghasilan kecil namun memiliki hutang yang sangat besar. Dan demi melunasi hutang tersebut kalian rela melakukan pekerjaan apapun. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut. Eits, seperti biasa, bumper dulu. Film ini diawali dengan perlihatkan seorang pria yang bernama Cam yang bekerja sebagai kurir menggunakan sepeda. Sedangkan di sisi lain, kita akan diperlihatkan sekelompok parkur yang sedang dikejar oleh polisi. Salah satu dari anggota tersebut adalah wanita bernama Nikki. Singkat waktu, wanita itu terpeleset dan jatuh di depan taksi yang sedang melaju. Dan hal tersebut sontak membuat pengemudi taksi ngerem mendadak dan tiba-tiba Cam yang berada di belakang taksi tersebut tak bisa mengelak dan menabrak taksi tersebut. Terlihat, sepeda Cam rusak dan Nikki minta maaf atas kejadian tersebut. Nikki pun pergi dan lari dari kejaran polisi begitu saja. Setelah itu, saat Cam dalam perjalanan pulang sambil membawa sepedanya yang rusak, ia dicegat oleh debt collector yang bernama Jerry dan Hu. Di situ, mereka menagih hutang yang dimiliki Cam sebesar $15.000 yang ia pinjam dari geng yang bernama Tong yang menguasai Chinatown. Sungguh kasihan si Cam. Sudah terjatuh, tertimpa tangga pula. Jerry pun mengambil gajinya Cam yang baru saja dikasih dan memberitahunya agar tidak telat membayar hutangnya lagi. Setelah itu, Cam kembali ke tempat tinggalnya dan ia tinggal di sebuah garasi yang ia sewa dari seorang wanita yang bernama Angie yang memiliki anak kecil bernama Joy. Namun karena memiliki masalah keuangan, Cam pun terkadang juga telat membayar uang sewanya. Di waktu luang, Cam kadang perbaiki mobil peninggalan ayahnya. Akan tetapi, sampai sekarang Cam belum berhasil memperbaiki mobil tersebut. Ia pun sedikit kecewa dan frustasi karena tidak bisa memperbaiki mobil tersebut. Ditambah lagi, hari ini sepeda yang ia gunakan untuk bekerja malah rusak. Emang apes hidupnya si Cam. Keesokan harinya, ia pun ditelepon oleh bosnya dan memberitahukan bahwa pacarnya Cam menitipkan sepeda baru di tempat kerja. Cam pun ke sana untuk melihat sepeda itu, namun ia kebingungan karena ia tak memiliki pacar satupun. Ia pun menduga kalau yang memberikan sepeda itu adalah Nikki, lalu ia mencarinya. Setelah sekian lama mencari, ia kemudian menemukan Nikki di taman. Namun si Nikki kabur dan kemudian terjadi aksi kejar-kejaran. Si Cam sedikit kesusahan mengejar Nikki, namun pada akhirnya ia berhasil mengejarnya. Cam mengikat sepedanya di tiang lalu berkenalan dengan Nikki. Cam. Nikki. Cam pun berkenalan dengan Nikki dan memintanya untuk mengajari Cam parkur. Nikki pun berlari ke atas gedung dan Cam mencoba untuk mengikutinya. Namun ternyata Cam gagal mengikuti gerakan si Nikki dan Nikki kemudian memberitahukan cara melakukan parkur. Di sini Cam bertemu dengan anggota kelompok Nikki yang sedari tadi membuntuti mereka. Anggota kelompok tersebut memberitahukan bahayanya parkur, lalu mereka pergi begitu saja. Cam pun akan pulang, tapi sepeda yang ia ikat di tiang telah hilang. Aduh, emang apes mulu nih bocah. Karena terobsesi dengan parkur, ia pun mulai berlatih sendiri. Ia sering gagal melakukan gerakan-gerakannya, namun tak beberapa lama ia berhasil dan mulai mahir parkur. Cam pun berlatih di gedung yang mana mempertemukan dia dan Nikki, dan di sana ia bertemu kembali dengan salah satu anggota parkur yang bernama Dylan. Ini Dylan yang lain ya, bukan Dylan 1990. Melihat kemahiran Cam, Dylan pun mengajaknya berlatih di dermaga. Singkat cerita, hari menjelang pagi dan terlihat Cam tak sabar ingin ikut latihan. Kemudian ia bertemu dengan anggota parkur di sana. Dylan memberitahukan bahwa ia adalah kakak dari Nikki dan ia juga memperkenalkan anggota lainnya yaitu Jake dan Tate. Di saat sesi latihan, Cam pun bertemu dengan ketua kelompok bernama Miller. Setelah latihan berakhir, Cam pun pulang dan alangkah kagetnya, ia melihat mobil peninggalan ayahnya diderek oleh Jerry. Ia bilang mobil itu dihargai $5.000, sehingga sisa hutang Cam adalah $10.000. Jerry juga mengancam akan mencelakai Angie dan Joy jika Cam tak mampu membayar hutangnya dalam 1 bulan.
Sedangkan di depan rumah, Angie telah mengemas barang milik Cam dan memarahinya karena telah membuat hidup mereka dalam bahaya serta ia mengusir Cam dari sana. Merasa tak ada pilihan, Cam pun menemui kelompok parkur dan meminta kepada Miller bahwa ia ingin bergabung ke pekerjaan mereka. Miller kemudian menjelaskan pekerjaan mereka, di mana mereka memindahkan barang-barang berharga seperti dokumen dan teknologi, serta kadang mereka juga mengambil emas, uang, dan berlian. Miller juga menjelaskan aturan jika ingin bergabung. Pertama, jika Cam dalam masalah, ia harus menghubungi Miller. Dan yang kedua, ia harus menjauhi Chinatown baik dalam bekerja ataupun tidak. Ada apa dengan alasan tersebut? Nanti kalian akan tahu sendiri. Cam pun diberikan pekerjaan pertamanya, di mana ia dan Dylan disuruh mengambil sebuah barang di suatu tempat. Mereka pun berhasil mengambil barang tersebut, namun saat hendak kabur, Dylan tertembak oleh seorang bertopeng. Cam pun kabur begitu saja dan meninggalkan Dylan, dan di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Dan pada akhirnya, Cam pun tertangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Cam pun ditanya ia bekerja untuk siapa, tetapi Cam tetap tidak mau menjawabnya. Lantas orang-orang bertopeng itu membuka topeng mereka, dan ternyata What's going on? pekerjaan demi pekerjaan pun Cam lakukan, dan ia mulai mendapatkan bayaran. Setelah mendapatkan bayaran, ia pun mengunjungi Angie untuk melunasi hutang sewa garasinya. Di sini ia juga menjelaskan pada Angie bahwa dia dulu meminjam uang kepada geng Tong untuk mengobati ibunya agar rumahnya tak disita oleh bank. Akan tetapi, uang tersebut tak cukup dan rumah Cam tetap disita, dan seminggu kemudian ibunya pun meninggal. Setelah itu Cam menemui Jerry dan Hu untuk membayar hutang. Akan tetapi, karena uang tersebut tak cukup, Cam pun dibogem mentah-mentah. Jerry kemudian memberikan tambahan waktu 2 minggu untuk melunasi hutangnya. Jika tidak, Jerry akan menyakiti Angie dan Joy. Cam pun mengambil es untuk mengompres memarnya, dan tiba-tiba ia ditelepon oleh kelompok parkur untuk ikut berpesta malam itu. Singkat cerita, saat pesta berlangsung, Cam mencoba mendekati Nikki karena ia sudah tertarik dengannya dari awal bertemu. Awalnya Nikki nampak tertarik, namun Nikki berlari begitu saja keluar dari tempat pesta dan Cam pun mengejarnya. Setelah itu, Cam bertanya pada Nikki ada apa. Tapi tiba-tiba Miller datang dan menjemput Nikki, dan Nikki bertingkah aneh seperti dalam tekanan. Beberapa jam setelah pesta, Nikki menemui Cam dan menjelaskan bahwa ia berpacaran dengan Miller dan memberitahukan alasan kenapa ia pacaran dengannya. Ia terpaksa pacaran dengan Miller karena dulu kakaknya punya masalah dan Miller lah yang membereskannya. Hingga sebagai upahnya, Nikki harus berpacaran dengan Miller. Cam pun berenak-enak dengan Nikki. Emang ya, kalau ada kesempatan langsung sambat. Cam pun juga mengajak Nikki untuk kabur setelah hutangnya lunas. Akan tetapi, Nikki nampak masih ragu akan hal tersebut. Hari demi hari mereka terlihat semakin dekat, namun Miller sepertinya mengetahui hal tersebut. Miller kemudian memberitahukan kepada tim bahwa akan ada proyek besar, yaitu merampok bank yang dijalankan gangster Vietnam. Singkat waktu, mereka pun melakukan aksi perampokan. Tapi di sini, Nikki tak diperbolehkan ikut oleh Miller. Mereka pun masuk ke dalam bank, namun ternyata uangnya telah dipindahkan terlebih dahulu. Aksi perampokan ini pun kacau, terlebih lagi ada gangster Vietnam yang lain berdatangan dan menembaki mereka. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang seru, akan tetapi salah satu anggota yaitu Jack terkena tembak dan tewas. Sementara Cam berhasil ditangkap oleh polisi. Scene beralih ke kantor polisi. Nampak di sana Cam diinterogasi oleh polisi. Namun tiba-tiba Miller datang dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah James Seacher, yaitu seorang agen DEA yang korup. Miller berkata kepada Cam bahwa ia dapat membebaskannya dengan bilang kepada polisi bahwa Cam adalah informan rahasia dari DEA. Namun sebagai balasannya, Cam harus membantunya dalam proyek pencurian terakhirnya dan Cam pun menyetujui hal tersebut. Hari menjelang malam, Cam pun menemui Nikki dan ia marah kepada Nikki karena telah merahasiakan identitas Miller. Nikki pun meminta maaf dan menjelaskan secara lengkap alasan kenapa Dylan bermasalah. Hal ini terjadi karena Dylan menghajar seorang yang melakukan pelecehan terhadap si Nikki sampai koma, yang mana ia dibantu oleh Miller agar si Dylan tidak masuk penjara. Hari pencurian terakhir pun tiba. Pencurian ini beranggotakan Cam, Miller, dan Dylan. Mereka pun berjalan menuju atap gedung persembunyian Rusia, yang mana itu adalah gedung tempat penyimpanan berlian.
Nicky yang berada di dalam mobil bersama Tate menyadari bahwa Cam akan dijebak dan dia mencari cara untuk menyelamatkan Cam. Di sisi lain, Miller dan Cam menjalankan aksi mereka sedangkan Dylan ditugaskan berjaga di luar. Miller pun menembaki semua penghuni di ruangan tersebut dan mengambil berlian dari dalam berangkas. Saat setelah semua penghuni terbunuh, Miller akan membunuh si Cam. Namun untungnya, Cam berhasil kabur dengan membawa berlian tersebut. Tak tinggal diam begitu saja, Miller pun mengejar Cam dan di tengah aksi kejar-kejarannya, Cam pun bertemu dengan Nicky di jalan. Kemudian Cam pun kabur dengan sengaja ke restoran di daerah Chinatown milik seorang wanita tua yang bernama Chen yang merupakan pemimpin geng Tong. Chen pun berkata pada Miller bahwa ia telah melanggar perjanjiannya untuk tidak memasuki Chinatown dan sebagai hukumannya, Miller diasingkan ke Macau tanpa boleh kembali. Cam pun memberikan berliannya kepada Chen untuk melunasi hutangnya. Namun karena harga berliannya melebihi hutang Cam, Chen pun memberikan sepotong berliannya kepada Cam dan Jerry pun mengembalikan mobil Cam yang sudah diperbaiki. Atas saran dari Chen, Cam dan Nicky pun pergi meninggalkan kota menggunakan mobil tersebut. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Cukup keren bukan? Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan film teaser 2015. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Volume Up. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.